Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Istiqomah. Saya dari kelas PGMI-A semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Meningkatkan Minat Belajar Tematik melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Teams Game Turnamen pada siswa kelas 2 SDIT Harunia Kota Pontianak. Nah, yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah di sini yaitu proses pembelajaran yang belum efektif berupa suasana kelas yang kurang kondusif, terlihat beberapa anak yang tidak memperhatikan guru ketika mengajar, anak-anak tersebut sibuk sendiri dan seringkali mengganggu temannya, serta proses pembelajaran tematik di kelas tersebut masih berpusat pada guru. Nah, salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat mengatasi masalah tersebut yaitu model pembelajaran kooperatif Teams Game Turnamen atau disingkat dengan TGT. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan. Yang pertama, bagaimana minat belajar siswa sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif TGT. Yang kedua, bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif TGT. Yang ketiga, bagaimana minat belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif TGT. Selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah di samping, dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui minat belajar siswa sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif TGT. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif TGT, dan yang ketiga, untuk mengetahui minat belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif TGT. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Model pembelajaran kooperatif TGT memberikan cara belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih termotivasi dan aktif dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam kegiatan belajarnya. Yang selanjutnya, manfaat secara praktis. Yang pertama, bagi peneliti, yaitu sebagai pengalaman dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif TGT. Yang kedua, bagi guru, yaitu menambah pengetahuan guru tentang kemanfaatan model pembelajaran kooperatif TGT. Yang ketiga, bagi siswa, untuk meningkatkan minat belajar siswa. Dan yang keempat, bagi sekolah, untuk membantu sekolah dalam mengembangkan dan menciptakan lembaga pendidikan yang lebih berkualitas. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu kajian teori. Di sini yang pertama ada pengertian minat. Nah, minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Yang kedua yaitu pengertian belajar. Nah, belajar di sini diartikan sebagai suatu proses perubahan berupa pengetahuan, sikap, atau keterampilan. Nah, yang ketiga, pembelajaran tematik. Nah, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai pemersatu materi dalam beberapa mata pelajaran sekaligus dalam satu kali pertemuan. Kemudian, yang terakhir adalah model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen, yaitu salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang. Siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Guru menyampaikan materi dan siswa bekerja secara kelompok mereka masing-masing. Nah, langkah-langkah model pembelajaran Teams Game Turnamen. Yang pertama, penyajian kelas. Nah, penyajian kelas di sini yaitu guru memberikan materi atau guru menyampaikan materi. Yang kedua, belajar dalam kelompok. Setelah guru menyampaikan materi, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok yang terdiri 5-6 orang siswa. Selanjutnya, siswa mengambil perwakilan dari salah satu kelompok untuk maju ke dalam meja turnamen.
Selanjutnya, kajian penelitian yang relevan, yaitu yang pertama dilakukan oleh Arif Septianto Hidayat dengan menggunakan model pembelajaran TGT untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Nah, hasil penelitian ini menyatakan bahwa model pembelajaran TGT dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Adang Romanda dengan penerapan model pembelajaran TGT untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, hasil dari penelitian ini bahwa model pembelajaran TGT dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Musfiroh Alfa dengan penerapan model pembelajaran TGT untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil penelitiannya, model pembelajaran TGT dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, kerangka berpikir. Nah, di dalam kerangka berpikir ini ada awal, proses, dan akhir. Nah, pada awal di sini yaitu masalah belajar siswa dengan minat belajar yang rendah. Kemudian pada proses yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen. Yang akhir yaitu apakah penerapan pembelajaran tipe TGT dapat meningkatkan minat belajar siswa. Nah, dalam hipotesis tindakan. Nah, hipotesis tindakan penelitian ini adalah bahwa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Teams Game Turnamen dapat meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran tematik di kelas 2B SDIT Haruniah Kota Pontianak. Yang selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, PTK adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan kualitas pendidikan atau pembelajaran. Yang kedua, subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini adalah siswa kelas 2B dengan jumlah siswa sebanyak 23 orang. Nah, kemudian tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 2B SDIT Haruniah Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Timur. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama, permasalahan. Kita mengetahui apa saja permasalahan yang ada di dalam kelas. Kemudian kita melakukan perencanaan. Setelah melakukan perencanaan, kita melaksanakan atau pelaksanaan, kemudian mengobservasi, dan yang terakhir refleksi. Kemudian yang E, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik. Yang pertama teknik tes dan yang kedua adalah teknik non-tes. Dalam teknik tes, instrumen penelitiannya yaitu untuk mengetahui hasil belajar dengan instrumen penelitian soal pilihan ganda dan soal esai. Dan yang kedua, teknik non-tes. Nah, instrumen penelitiannya yaitu yang pertama, lembar angket atau kuesioner minat belajar siswa. Yang kedua, lembar observasi minat belajar siswa. Dan yang ketiga adalah dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Nah, di sini teknik analisis data yaitu ada dua, analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Nah, pada analisis data kuantitatif, tes hasil belajar siswa secara individual. Yang kedua, nilai rata-rata seluruh siswa. Dan yang ketiga, ketuntasan belajar secara klasikal. Kemudian, analisis data kualitatif. Yang pertama, untuk menganalisis hasil angket. Yang kedua, menganalisis hasil observasi. Kemudian, validitas dan reliabilitas. Di sini, validitas adalah sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir atau kekuatan hukum, sifat valid atau kesohihan. Yang kedua, yaitu reliabilitas. Nah, reliabilitas adalah ketepatan hasil yang diperoleh dari suatu pengukuran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.